مشايخنا يجعل جودي يجعل الحمد يجي نواوي بن يجعل الكريم جميع الشيطان اللي في الكتب التي تعلمناها وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي يا بدين الزعم محمد نواوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasul sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Belakang dimatiin aja nih AC ya. Dinginnya udah mati. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah,
Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nashaihul Ibad. Pagi hari ini memasuki makalah atau nasihat as-sabi'ata asyra yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wal maqalatu sabi'ata asyrah, maqalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, an-najwa tuhassinul asrar was-sadaqah tuhassinul amwal wal ikhlas yuhassinul a'mal was-sidqu yuhassinul aqwal wal musyawarah tuhassinul ara'. Ini agak macet. Wal musyawarah atau wal maswurah tuhassinul ara', yang artinya sebuah nasihat dari Nabi. Beliau katakan an-najwa, berbisik. Berbisik itu tidak mengumumkan kepada halayak. Tuhassinul asrar itu bisa menjaga perkara-perkara yang samar, yang dirahasiakan. Maksud hadis Nabi ini, Imam Nawawi menjelaskan, al-musyararah, berbisik, tidak mengumumkan kepada halayak. Tahfadzul umurul maktumah, itu bisa menjaga perkara-perkara yang dirahasiakan. Tidak banyak orang yang tahu. Karena kita tidak tahu apakah semua orang yang mungkin dalam pandangan kita itu kawan dekat kita, teman-teman surga kita, semuanya baik pada kita, atau mungkin ada sebagian yang hatinya jahat pada kita, sebagian yang hatinya iri dengki pada kita. Makanya ketika kita mungkin punya rencana yang itu berupa nikmat baru untuk kita, jangan diumumkan. Tahu-tahu punya gitu saja, ya. Misal mau beli mobil, nggak usah se-RT dikasih tahu dulu, diam saja. Fakitmanul asrar aqwa asbabin najah, karena sungguh orang yang bisa menyimpan rahasia, tidak banyak cerita kepada orang lain, apalagi cerita kepada halayak, itu aqwa asbabun najah, banyak yang selamat. Selamat dari kejahatan orang lain, keburukan orang lain. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam hadis lain pun telah mengingatkan kita. Beliau katakan, ista'inu alal hajat bil kitman. Minta tolonglah pada Allah saat kamu punya hajat dengan cara diam.
dengan cara merahasiakan hajatmu. Mengapa? Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Sebab semua orang yang Allah kasih nikmat itu pasti ada yang hasud, pasti. Hatta para kekasihnya Allah, para nabi dan rasulnya Allah yang bersifat maksum itu pun ketika memiliki nikmat banyak orang-orang hasud. Dan yang hasud bukan orang jauh. Coba baca sejarah. Yang iri, dengki, berniat jahat, berniat buruk pada Nabi itu sanak kerabatnya Nabi sendiri. Bahkan paman kandungnya Nabi sendiri. Hanya ketika kita punya hajat, semisal pengen beli mobil, sudah diam saja. Jangan diumumkan kepada halayak. Karena bisa jadi yang dengar kita pengen beli mobil, contoh, itu ada yang hasud pada kita. Karena wa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Bawaan orang yang Allah kasih nikmat itu harus siap dihasudi. Kesimpulannya, kalau tidak ada orang yang iri dengki pada kita, berarti kita nggak ada nikmat. Jadi kalau memang pengen dapat nikmat dari Allah, harus siap ada orang iri dengki pada kita. Harus siap. Ya, harus siap. Dan kalau orang itu sudah iri dengki pada kita, kita nggak perlu tanya salahku apa, nggak perlu. Itu bawaan orang yang Allah kasih nikmat. Pasti ada orang yang iri, dengki, lalu nanti dia mulai usil, pengen tahu saja kok tiba-tiba kita punya motor baru, kok tiba-tiba kita punya mobil baru, uang dari mana? Kalau tidak pejabat insya Allah aman ya. Tapi ya bisa jadi rekeningnya nanti dijadikan aliran dana para pejabat yang korupsi. Hati-hati juga ya, hati-hati juga. Jadi pesan Nabi, kalau kamu pengen selamat ketika Allah kasih nikmat dan pengen qabul hajat, diam saja, diam. Enggak perlu diumumkan ke halayak ramai. Sebab apa? Kita enggak tahu dari mereka yang mendengarkan bahwa kita pengen punya ini, akan beli ini. Kita enggak tahu semuanya itu orang baik-baik saja, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Sejadi yang kita anggap sangat dekat, itu yang berkhianat. Itu yang serigala berbulu domba. Ini hati-hati. Nasihat Nabi pertama. An-najwa, berbisi, artinya tidak mengumumkan itu tuhassinul asrar, bisa menjaga apa yang menjadi rahasia kita dari hajat-hajat kita, hajat-hajat besar kita. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Nabi memberikan nasihat dan nasihat Nabi pasti benar. Kok ada umatnya Nabi yang meragukan saja, meragukan. Tidak sampai tidak percaya, tapi ragu, benar poraan. Meragukan kalam Nabi, meragukan janji Nabi, itu sudah murtad. Nabi janjikan sedekah itu bisa menjaga harta.
Banyak orang yang tadinya kaya karena pelit, maka hartanya tidak dijaga oleh Allah. Belum sempat menikmati dengan maksimal, hartanya sudah diambil kembali oleh Allah. Kalau pengen hartamu terjaga, di antara caranya bersedekah. Kalau tergolong orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, wajibnya zakat. Selain zakat, sedekah. Kalau zakat ada aturan 2,5%. Selain itu, sedekah. Wassodaqah tuhassinul amwal, sedekah bisa menjaga harta. Ruwiya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garansi Nabi ini berdasarkan hadis yang lain. Hadis riwayat sahabat Abi Darda, Nabi pernah katakan, ma min yaumin. Ini ada beberapa riwayat ya, cuma artinya kurang lebih sama. Kalau dalam riwayat ini, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani. Tidak ada dari hari gharabat fihi syamsuhu, yang matahari itu terbenam di hari itu, illa wa malakani yunadiyan, kecuali ada dua malaikat yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, yang hari ini bersedekah, ganti sedekahnya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, lebih sempurna. Malaikat yang satu. Malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, yang hari ini bakhil, menahan hartanya dari bersedekah, berikan padanya talafan, kerusakan hartanya. Kerusakan hartanya. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, setiap hari bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, maka sungguh ada dua malaikat yang mengiringinya sampai terbenamnya matahari. Malaikat yang di sebelah kanan sepanjang hari, doanya bukan hanya sekali, sepanjang hari berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, si fulan yang hari ini mau bersedekah, mau infak, mau membelanjakan hartanya di jalanmu, ganti dengan yang lebih baik sepanjang hari. Malaikat yang di sebelah kiri matahari sepanjang hari juga itu berdoa untuk mereka yang hari itu bakhil, yang hari itu mestinya mampu bersedekah, dia tidak mau bersedekah karena mungkin terlalu besar cintanya pada harta yang dia miliki, dia kumpulkan. Sepanjang hari bersamaan dengan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, malaikat itu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, yang hari ini bakhil, gak mau sedekah, gak mau infak, padahal dia mampu,
dan dalam hartanya ada hak orang lain, ya Allah, ati talafan, hancurkan hartanya, bangkrutkan usahanya. Ayo, yang doa malaikat, doanya tiap hari. Makanya jangan sampai kita melewati hari tanpa sedekah. Terlebih sedekah di awal hari, sedekah subuh yang terkenal, atau sedekah pagi, entah dengan infak sesuai kemampuan di masjid, atau memang sudah diniatkan besok saya akan bantu anak kawanku yang kekurangan. Niatkan tiap hari bersedekah. Terkadang kita ini ngaku hambanya Allah, beriman pada Allah, tapi kurang begitu yakin atas janjinya Allah. Begitu juga kita ngaku umatnya Rasulullah, tapi kita terkadang masih ragu pada janjinya Rasulullah. Masalah infak sedekah itu ayatnya jelas. Ada ayat dalam Quran, innallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdirulah. Allah itu sungguh akan melapang luaskan rizki pada hambanya yang dia kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong hamba yang dikehendaki oleh Allah, rizki kita terus dilapang luaskan. Amin. Semangat aminnya ini. Amin. Wa yaqdirulah, dan sebaliknya Allah itu juga zat yang akan menyempitkan rizki hambanya yang dia kehendaki. Jadi Allah ini ya melapang luaskan rizki, tapi Allah juga menyempitkan rizki. Harapan kita tergolong hamba yang dikehendaki oleh Allah, dilapang luaskan rizki kita. Di akhir ayat Allah janji begini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, maka pasti Dia Allah yang akan menggantinya. Pasti kita sudah terlalu sering dengar ayat ini, tapi untuk yakin itu loh, bener diganti orang, nanti tak sedekahkan malah aku bangkrut. Ya bangkrut bener. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan, aku ini inda dhanni abdi bi, tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku ragu pada janjiku tentang sedekah, bahkan sampai dalam hatinya jangan-jangan tak sedekahkan terus malah bangkrut, ya bangkrut bener. Makanya kita harus yakin janji Allah pasti hak. Meragukan janji Allah murtad. Begitu juga janji Rasulullah lewat hadis-hadis sahihnya sama kekuatan hukumnya dengan Quran. Allah janji, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun, seberapapun yang kamu belanjakan di jalannya, lewat infakmu, lewat sedekahmu, apa janjinya Allah? Fahuwa yukhlifu. Dia yang akan selalu, bukan hanya menggantinya sekali loh. Pakainya fi'il mudhari' yang berfaedah zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Kita kok sedekah, maka Allah akan selalu mengganti sedekah kita dengan sesuatu yang lebih banyak, dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih sempurna. Mudah-mudahan
kita tergolong hamba yang dikehendaki oleh Allah dikasih lapang luas rizki. Amin. Dan kita terus dibimbing untuk mau membelanjakan sebagian harta, sebab wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kalau kita tidak tergolong orang yang berkewajiban zakat, sadarlah bahwa dalam hartamu itu ada hak orang lain. Lis-sa'il, ada hak orang yang hidupnya kurang dan dia minta-minta. Wal mahrum, ada hak orang yang hidupnya kekurangan tapi dia jaga marwah, harga diri, nggak mau minta-minta. Ada hak mereka. Karena itu hak mereka, kasihkan. Terlebih kalau kita paham bahwa hakikat zakat, hakikat sedekah itu kotoran harta kita. Hak orang lain yang harus kita berikan, kotoran yang tidak boleh kita makan, kita konsumsi. Banyak orang yang tak mau mengeluarkan zakat, bakhil, pelit, tak mau bersedekah, maka hakikatnya dia selalu memakan kotoran hartanya. Kalau orang selalu makan kotoran itu kira-kira bahaya apa tidak untuk tubuhnya? Bu, makan kotoran bahaya apa manfaat untuk kehidupan kita, tubuh kita? Sangat bahaya. Sesakti apapun kalau hari-hari makan kotoran, bahaya. Makanya hidup itu pilihan ya. Allah sudah kasih pilihan. Allah sudah tegaskan dalam satu firman-Nya, inna hadainahus sabil. Sungguh kami Allah itu telah memberikan petunjuk berupa jalan. Dikasih pilihan. Imma syakiran au imma kafuran. Di antara kalian ada yang bersyukur, dia beriman, dia menjalankan syariat. Mulia dia, beruntung dia, berbahagia dia. Tapi ada yang kafuran, mereka kufur, gak iman pada Allah, gak mau jalankan syariat. Ada perintah sedekah, dia gak mau sedekah. Ada perintah zakat, dia nggak mau zakat. Disayang sekali hartanya. Padahal kalau mati sedikit pun hartanya nggak dibawa. Betul ya? Makanya kalau kita baca berita ditemukan satu orang dalam rumahnya uang cash sampai triliunan. Itu apa dia kalau mati dibawa gitu. Kadang kok nggak masuk akal juga ya. Masya Allah, triliunan bu, disimpan di rumahnya berceceran. Coba lihat nggak itu videonya apa beritanya ya, berceceran di rumah, jumlahnya triliunan. Itu gajinya sudah ada yang untuk stafnya saja ketika ditanya hakim berapa? 200 juta. Masih korupsi, triliunan uang cash. Terus mau buat apa? Makan itu sampai seberapa sih isi perutnya? Pengen punya rumah miliaran, kira-kira yang ditempati itu apa? Tiap hari pindah gitu, malam di sini. Jadi terkadang kok sudah nggak masuk di logika orang yang sehat. Toh ketika dia mati, sepeser pun nggak dibawa. Bahkan bisa jadi anak-anaknya yang ditinggalkan belum kering tanah kuburnya, mereka sudah rebutan warisan orang tuanya.
Naudzubillahi min. Ayo, sesekali akal sehatnya digunakanlah ya. Tapi bukan berarti Islam itu melarang kita kaya. Oh, diperintahkan. Asal kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Dan ketika sudah kaya, kita seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita seperti sahabat Anas bin Malik yang lewat kekayaannya semakin dekat dengan Allah, yang lewat kekayaannya agamanya Allah menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, tertinggi, agung, mulia, gak ada yang mengalahkannya. Masya Allah, 3 triliun uang cash berserakan di rumah seorang pegawai apa itu, bea cukai kalau nggak salah. Gak habis pikir buat makan seberapa banyak sih yang akan kita makan. Ya, kita mati pun juga nggak kita bawa. Terus juga bukan ahli sedekah, nauzubillahimin. Kalau nggak mau sedekah zakat, dia makan kotoran. Hidup pilihan, kamu pengen hartamu aku kurangi dengan cara yang membuat aku ridho padamu, atau kamu pengen hartamu aku kurangi dengan cara yang membuat aku murka padamu dan itu memayahkanmu, itu terserah kamu. Ada orang yang sayang mengeluarkan zakat hartanya 2,5% per tahun. Mungkin kalau dinominalkan 10 juta atau 20 juta, sayang dia. Enak saja jadi orang miskin, nggak kerja keras, tapi dia dapat harta dari hartaku. Ya nggak mau. Ya kalau orang miskin dengar, ya sudahlah Pak, gantian kamu yang jadi orang miskin biar aku yang kaya. Nah, habis. Siapa yang mau ditakdir miskin itu siapa? Siapa yang mau ditakdir hidup susah itu siapa? Tapi karena memang Allah yang menentukan, yang kaya punya kewajiban untuk membelanjakan hartanya, bagi mereka yang miskin, ya harus dikerjakan. Sayang mengeluarkan zakat 20 juta, 30 juta per tahun, dan itu adalah hak orang lain. Allah tetap akan kurangi hartanya dengan caranya. Jadi dikasih sakit, habis hartanya untuk biaya pengobatan sakitnya. Yang itu jumlahnya jauh lebih besar dan lebih banyak dari zakatnya. Bisa jadi 50, 100 juta lebih. Atau enggak dikasih sakit tapi dicuri orang, ditipu kawannya. Atau mungkin dia punya masalah harus nyewa lawyer ini, lawyer itu, jumlahnya miliaran. Nah, makanya Allah tegas telah memberikan pilihan. Sedekah menjaga harta ya. Mengapa? Sebab tiap hari didoakan sepanjang hari. Yang mendoakan malaikat, doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, si fulan yang hari ini bersedekah, ganti sedekahnya dengan harta yang lebih baik. Dikuatkan dengan janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun, seberapapun dari harta yang kalian belanjakan di jalan Allah, maka sungguh Dia Allah yang akan menggantinya. Jangan khawatir. Kalau nggak percaya, buktikan. Nggak ada cerita orang yang ahli sedekah itu miskin sebab sedekahnya, nggak ada. Yang ada hartanya semakin banyak. Bahkan meskipun itu bukan orang yang beriman kepada Allah, Pak.
Orang baik itu tidak semuanya orang yang beriman. Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, ahli sedekah, terkenal dermawan, jiwa sosialnya, bukan jiwa sosial, jiwa sosialnya tinggi, menjadi ayah asuh dari ribuan anak asuh. Banyak, Pak. Mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi karena Allah telah menjanjikan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tanpa pandang bulu, pasti Allah kasih balasan kebaikan. Allah kasih balasan kebaikan untuk mereka. Cuma bedanya ya, kalau yang melakukan kebaikan itu orang yang beriman, balasannya dunia akhirat. Kalau yang tidak beriman hanya di dunia saja, dikasih sehat, dikasih beres urusannya, dikasih lapang luas rizkinya. Makanya kalau kita punya kolega, punya kawan, punya bos, punya atasan, dia terkenal dermawan, dia terkenal suka bantu orang, bahkan bantu masjid, bantu pesantren, doakan. Kalau kita dekat, kasih masukan, kasih cerita, biar terketuk hatinya, dapat hidayah Allah, menjadi orang yang beriman. Niatnya nolong dia, kasihan Pak, kasihan. Orang begitu baik selama hidupnya, tapi di akhirat masuk neraka selamanya. Kasihan. Dan itu sunnah. Ya. Nabi itu ketika Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham yang terkenal seorang tokoh dengan segala kelebihannya masih kafir, Nabi berharap keduanya masuk Islam. Sampai beliau terus berdoa, makanya mendoakan orang kafir itu boleh. Mendoakan orang non-muslim itu boleh. Selama mereka masih hidup, sebab Nabi terus berdoa untuk orang kafir, yakni Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, lewat doanya yang masyhur, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, agungkan, muliakan Islam dengan masuknya Islam salah satu dari dua Umar ini, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Karena Nabi melihat potensi yang ada pada diri keduanya, yang ketika menjadi muslim, ini akan menjadi sebab Islam semakin jaya. Dikabul. Yang dapat hidayah Umar bin Khattab, yang akhirnya menjadi menantunya, menjadi khalifah keduanya, menjadi sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, diberi kabar, dijamin masuk surga. Yang Amr bin Hisham tidak dapat hidayah. Amr bin Hisham inilah Abu Jahal. Abu Jahal laknatullah alaih. Kalau hartamu pengen dijaga oleh Allah, banyak sedekah, ya. Itu janji Rasul, juga janji Allah, sebab tiap hari malaikat sepanjang hari mendoakan kita, apa yang kita sedekahkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Bahkan satu ketika Nabi pidato di depan orang banyak, yang datang bukan hanya orang Islam. Ya ma'asyaron nas, semua manusia, perhatikan, asinu amwalakum bizzakah, jaga hartamu dengan zakat. Wadau mardhakum bis-shadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Wastaqbilu amwajal balaya bitadarru wad-du'a, hadapi berbagai macam bala,
bagaikan ombak besar dengan tadarru' dan doa. Pidato Nabi. Dan di antara yang hadir ada orang non-muslim. Selanjutannya Selasa depan, mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya ya. Amin Allahumma, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa amalan shalihah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.